Hai, nama saya Rossi, saya seorang business leader dan selamat datang di Be Different episode yang baru, di mana di sini saya akan membagikan hal berbeda saja yang saya lakukan sama memimpin sebuah perusahaan. Oke, minggu ini saya mau bercerita tentang planning, tentang kalau dibilang strategi ya bisa lah, pokoknya planning. Jadi gini, beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, kemarin lusa kali ya, saya sempat ngobrol dengan seorang teman. Intinya itu dia cerita bahwa dia ingin mengambil sebuah rumah di daerah yang cukup jauh, di Pasuruan, tapi bukan Pasuruan kota ya, kabupatennya cukup jauh. Ya sebenarnya sih teman saya cuma cerita, nggak minta nasihat, tapi karena sayanya sok-sok kan, jadi ya saya bagian nasihat. Intinya gini, dia ini mau beli rumah di sana untuk rencana dia tempati untuk tempat tinggal, rumah pertama nih. Tapi masalahnya adalah dia kerjanya di Surabaya. Terus istrinya sendiri, walaupun istrinya seorang freelance, bukan pekerja kantoran, tapi marketnya dia itu juga berada di Surabaya juga. Nah, sementara perjalanan dari Surabaya ke Pasuruan tadi, ya Anda tahu lah, cukup jauh, kurang lebih ya sekitar 1 jam lah, mungkin ya, kurang lebih. Saya nggak tahu pastinya kabupatennya yang mana. Nah, saya pun kemudian bercerita, saya pun kemudian coba menggali, tanya. Terus kalaupun kamu sudah tinggal dan akhirnya kamu merasa kejauhan, terus akhirnya nggak jadi tinggal di sana, plan B-mu apa? Dalam arti bukan cari rumah lagi atau enggak ya, tapi plan B di rumah itu gimana? Karena gini, yang saya dapati dari ceritanya dia membeli rumah dengan harga yang masih murah dari developer tangan pertama, tapi daerahnya itu juga nggak berkembang. Dan kemungkinan kalau dijual, ya karena daerahnya masih daerah yang agak desa, jadi belum terlalu berkembang, potensinya menurut saya nih, potensinya untuk dijual lagi itu susah. Dan ketika saya cross check seperti itu, teman saya pun juga bilang yang sama, ya mungkin agak susah sih, karena ya secara harga nggak tahu, padahal dia harus menanggung KPR dan sebagainya, pokoknya biaya semua lah. Dan mempunyai sebuah rumah yang nggak menghasilkan pemasukan kan itu juga liabilitas, bukan aset. Jadi intinya ya dia gitu. Karena kenapa kok saya nanyakan hal seperti itu, karena dia sendiri sadar bahwa jaraknya perjalanan itu jauh, dan kemungkinan juga kalau ternyata dia capek, ya mungkin nanti akhirnya nggak ditempati rumah itu, tapi mungkin cari rumah yang lain, ya nggak tahu lah, itu urusannya dia. Cuma yang saya tanyakan adalah plan B, plan C, plan D-mu apa kalau ketika kamu memutuskan kamu nggak tinggal di situ. Dan teman saya tadi akhirnya tidak bisa menjawab, dia cuma diam, setengah mikir atau setengah marah sama saya kali, karena saya nggak diminta nasihat pun ngasih nasihat dan bikin pusing, jadi ya nggak tahu. Ya intinya itu tidak terjawab. Nah, dari cerita tadi, hal yang ingin saya bagikan adalah kita sebagai businessman, kita sebagai manajer, sebagai pimpinan lah. Pertanyaan adalah, Anda punya berapa strategi? Anda punya plan A? Tentu iya, karena kalau enggak kan nggak mungkin bisnis Anda jalan. Tapi Anda punya plan B, plan C, plan D enggak? Jawabannya gini, orang itu umumnya, sepengalaman saya, orang itu ada dua, yaitu tipe yang reaktif, yang satu yang adalah proaktif. Bedanya apa? Gini, tipe reaktif kalau kena sesuatu, jebret, kena masalah nih, dia baru mikir apa langkahku selanjutnya, solusinya gimana. Tipe yang kedua, yang proaktif, sebelum dia kena masalah, dia sudah mikir duluan, sehingga ketika masalah jadi, jebret, terjadi nih, dia sudah tahu, oh aku akan melakukan begini. Dan dari yang saya kenal, biasanya mereka yang levelnya masih masih baru, yang belum terlalu senior, belum pengalaman, atau mungkin masih ya levelnya belum tinggi sekali, biasanya mereka itu nggak punya plan B, plan C, dan plan D. Punyanya ya apa? Plan A. Terus yang nggak jalan gimana? Ya dibikin jalan. Padahal jawaban kayak gitu, ya dibikin jalan, itu sebenarnya bukan solusi. Kenapa? Karena gini deh, saya suka punya plan A, plan B, plan C. Kenapa? Karena ketika sesuatu terjadi dan kita sudah siap, kita gerak itu cepat. Jadi istilahnya nyetir nih, lurus, depannya ada halangan. Sebelum mau nabrak, kita sudah gini dulu. Beda kan kalau ini, nabrak, digeser baru jalan, kan beda. Sudah kena impactnya baru bereaksi, ya menurut saya sih agak telat. Karena orang kan bilang timing is everything kan di bisnis. Ya saya pun juga berusaha untuk percaya itu, walaupun saya nggak tahu cara menentukan timing. Cuma menurut saya ketika kita sudah kena baru kita eksekusi, itu timingnya pasti telat. Tapi ketika sebelum kena kita bisa gerak duluan, bisa menghindari duluan, seharusnya timing kita selangkah di depan daripada yang lain, dari kompetitor kita. Nah pertanyaannya kembali, lalu plan B nya apa? Dan jika Anda seorang manajer, Anda pimpinan, Anda
business owner, Anda nggak punya plan B, plan C, plan D, cilaka. Kalau Anda tanya saya punya nggak? Saya punya plan B, plan C, plan D. Dan arti gini, di bisnisnya sekarang kan segmen market saya yang saya kejar itu satu kan, ada satu untuk makanan. Cuma saya lihat dari 2 bulan yang lalu kali, itu kayaknya mulai jenuh. Dalam arti jenuh itu bukan dalam arti stagnan ya, tapi masih bisa naik, tapi growth-nya itu bukan gini, tapi mungkin cuma landai gini, tapi naik. Nah, ketika saya sudah menemukan tanda-tanda kayaknya nggak bisa begini, tapi cuma begini, yaitu saya sudah menyiapkan plan B. Plan B-nya sudah saya eksekusi belum? Belum. Karena saya masih genjot yang ini. Kan orang bilang kita mesti fokus. Jadi kalau dipecah gini takutnya nggak fokus. Ya, saya masih fokus untuk ngejar yang A, dimaksimalkan. Tapi saya mempunyai plan B. Harapannya apa? Kalau terjadi sesuatu, misal nih, analisa saya benar, mulai landai. Atau saya salah, bahkan mulai turun. Saya sudah punya eksekusi yang lain. Lalu pertanyaan kedua, oke, saya punya plan B, plan C, dan sebagainya. Ngeksekusinya kapan? Kembali, saya nggak tahu masalah timing yang tepat itu kapan. Cuma biasanya, saya menemukan seperti ini. Ketika tandanya itu mulai naiknya itu mulai berat, atau landai, itu sudah saatnya saya harus pindah ke plan B. Kenapa? Karena saya belajar dari, mungkin ini pepatah atau filosofi, tumbuhan yang tidak bertumbuh itu berarti mau mati. Dan saya rasa itu pun di bisnis tepat. Ketika bisnis kita mulai stagnan, tidak bisa naik, ya itu berarti mulai tanda-tanda akan mati. Kan pasti bukannya stagnan langsung blek. Ini kan enggak. Landai dulu, lama-lama pelan-pelan turun, lama-lama baru mati. Nah, ya saya sih indikatornya gitu. Saya sudah menyiapkan plan B, plan C, plan D. Kapan eksekusinya itu tadi, kalau mulai landai atau mulai naiknya ini mulai kok berat atau landai, yaitu saya masih plan B. Apakah lalu plan A-nya ditinggal? Enggak. Kalau saya tetap jalan dua-duanya, tapi prioritasnya, fokusnya itu saya pindah ke B. Ya kalau mau hukum Pareto ya 80-20 lah. 20% yang di A, fokus 80%-nya yang di B. Seperti itu kira-kira. Nah, cuma fokusnya kembali, pertanyaan saya hari ini adalah, Anda punya plan B enggak? Anda punya plan C enggak? Kalau punya plan B itu bagus, tapi ada plan C, plan D enggak? Karena kalau enggak, ya itu sebaiknya siap-siap. Karena apalagi sekarang era informasi, segalanya berjalan sangat-sangat super cepat. Jadi kalau kita dari awal tidak siap-siap, ya itu bisa gawat. Oke, hari ini itu aja yang mau saya bagikan di video hari ini. Ya intinya, ya harus punya lah plan B, plan C, plan D. Terlepas kondisi bagus atau enggak, Anda harus punya lah. Oke, sampai jumpa di minggu depan.